wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Matematika Keuangan 1 kelas A, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Al-Quran Makassar, akan mempresentasikan analisis penggunaan kendaraan bermotor dan menggunakan aplikasi Newton Raphson. Baik, sebelum kelompok kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Arif. Saya Eka Rahmadani. Saya Lucia Nisa Ayunabila. Saya Syahratul Nadira. Saya Mutmainah. Saya Nur Amelia. Saya Ananda Salsabila. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kami di mata kuliah Matematika Keuangan 1 di semester 3 dengan menggunakan judul aplikasi metode Newton Raphson dalam analisis suku bunga kredit kendaraan bermotor dengan menggunakan studi kasus Honda Rapid Fight. Pertama-tama saya akan memaparkan abstraknya, yaitu metode Newton Raphson merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mencari solusi dari persamaan non-linear. Dalam bidang keuangan, metode Newton Raphson dapat digunakan menganalisis suku bunga dari sebuah angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan suku bunga efektif dengan pendekatan metode Newton Raphson pada kredit kendaraan bermotor agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menunjukkan bahwa tingkat bunga tahunan besarnya juga berbeda dari setiap masa angsuran yang berbeda. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman di samping saya. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi di masa sekarang memberikan dampak besar terhadap perkembangan dunia otomotif. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta semakin banyaknya merek dan jenis kendaraan baru. Setiap perusahaan berusaha melakukan berbagai strategi pemasaran semaksimal mungkin dengan tujuan untuk mengefektifkan jangkauan konsumen. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor di Indonesia diakibatkan oleh masyarakat yang menjadikan motor sebagai alat transportasi utama. Meskipun banyak pengguna sepeda motor di Indonesia, namun tidak semua orang mempunyai biaya yang cukup untuk membeli motor secara tunai. Karena hal tersebut, mereka membayar secara kredit. Nah, ada beberapa materi yang akan dibahas selanjutnya, yaitu kredit, bunga, anuitas, dan metode Newton Raphson. Selanjutnya kredit. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan suatu janji. Pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktek sehari-hari, pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis, baik di bawah tanda tangan maupun material. Sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan, baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman di sebelah saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bunga, di mana bunga adalah sebuah tambahan pada transaksi pinjaman uang yang dapat dihitung terutama pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat dari pinjaman, atau bisa disebut sebagai imbal hasil atau biaya yang dikenakan atas penggunaan uang dalam jangka tertentu. Tingkat bunga dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat bunga efektif dan tingkat bunga nominal.
Nah, di mana tingkat bunga dibedakan menjadi dua, yaitu ada tingkat bunga efektif, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang yang tersisa. Nah, beban bunga akan semakin menurun setiap bulan dikarenakan pokok hutang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Tingkat bunga efektif disimbolkan dengan I, di mana I merupakan suku bunga per tahun. Nah, selanjutnya, tingkat bunga nominal merupakan sebuah konsep di mana bunga dibayar lebih dari sekali per periode pengukuran. Tingkat bunga nominal disimbolkan dengan J. Baik, selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman di samping saya. Selanjutnya materi anuitas, di mana anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan dalam periode waktu tertentu secara berkelanjutan. Nama lain dari anuitas adalah cicilan atau angsuran terhadap suatu barang tertentu dengan jangka waktu yang diberikan. Anuitas terbagi menjadi dua jenis. Salah satu jenis anuitas yang dibahas pada bagian ini adalah anuitas akhir. Anuitas akhir adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan di akhir periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau tahun. Jenis anuitas ini sering digunakan dalam konteks pinjaman, investasi, atau perencanaan. Selanjutnya, rumus anuitas akhir. Present value anuitas akhir, yaitu AN sama dengan V tambah V pangkat 2 tambah sampai V pangkat N sama dengan V kali 1 dikurang V pangkat N per 1 tambah V sama dengan 1 dikurang V pangkat N dikurang 1. Dan rumus accumulated value anuitas akhir, yaitu SN sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sampai 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode pencarian akar suatu fungsi dengan pendekatan suatu titik, di mana fungsi mempunyai turunan. Langkah-langkah dalam menjalankan metode Newton-Raphson sebagai berikut. 1. Mendefinisikan fungsi fx. 2. Menentukan turunan fx. 3. Pilih x0 sebagai titik awal yang sedemikian sehingga f aksen tidak sama dengan 0. 4. Tentukan titik dengan rumus x1 sama dengan x0 dikurang f x0 f per f aksen x0 tidak sama dengan 0. 5. Lakukan iterasi pada langkah 5 sampai nilai sehingga adalah akar dari persamaan fx dan iterasinya dapat diakhiri. Selanjutnya saya serahkan. Selanjutnya, metodologi, di mana penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 sampai 30 Desember 2024. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus yang fokus melakukan analisis suku bunga kredit motor Honda Revo 5P. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari brosur kredit motor Honda pada PT Wirajaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan tingkat bunga efektif bulanan dari kredit motor Honda Revo 5P menggunakan metode Newton-Raphson. Prosedur analisisnya, analisis suku bunga efektif menggunakan Newton-Raphson-nya sebagai berikut. Yang pertama, membuat pemodelan matematika dari data kredit motor Honda Revo 5P ke dalam bentuk persamaan present value. Yang kedua, menghitung tingkat suku bulanan J menggunakan Newton-Raphson. Dan yang ketiga, mencari tingkat bunga efektif tahunan I. Selanjutnya, profil data yang digunakan, yaitu berdasarkan data yang diperoleh diambil seperti tertera pada tabel
part 1 dengan menganggap bahwa angsuran yang dilakukan tidak memperhitungkan keberadaan asuransi yang diberikan oleh PT Wirajaya Motor. Ada 5 table yang digunakan, yaitu harga jual seharga 17.500.000, uang muka 1.750.000, pokok kreditnya 15.750.000, angsuran 12 bulannya 1.832.000, yang angsuran 24 bulannya 1.115.000, dan yang kelima angsuran 36 bulan sejumlah 886.000. Pada tabel 4.1 membuat data kredit motor Honda Revo 5V dengan 3 jenis masa angsuran yang terdiri atas angsuran 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Selain itu, tabel 1 berisi informasi terkait harga jual, uang muka, dan pokok kredit dari Honda Revo 5V Wirajaya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman di sebelah saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga efektif setiap tahun untuk masa kredit 1 tahun. Nah, pada bagian ini akan dilakukan perhitungan efektif tahunan untuk angsuran motor Honda Revo 5V yang dilakukan selama 12 bulan. Nah, present value untuk angsuran sebesar Rp 17.500.000 selama 12 bulan dengan pokok jaminan Rp 15.750.000 dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Present value sama dengan CV tambah CV kuadrat sampai CV pangkat 12, di mana CV itu adalah angsuran akhir bulan, di mana present value-nya 15.750 sama dengan 1.832. V tambah 1.832 V kuadrat sampai 1.832 V pangkat 12. Terdapat nilai sama sehingga kita mengeluarkan nilai, lalu kita satukan, lalu kita kalikan dengan V-nya V tambah V kuadrat sampai V pangkat 12. Lalu present value-nya dibagi sama angsuran akhir bulan ke-12 sehingga menghasilkan 8,597 sama dengan F dalam kurung 1 kurang F pangkat 12 per 1 kurang F, dimana itu adalah rumus anuitas akhir. Nah, 8,597 sama dengan 1 kurang dalam kurung 1 tambah J pangkat min 12 per J. Nah, 8,597 J sama dengan 1 kurang 1 tambah J pangkat min 12. Lalu kita pindah ruaskan 1 kurang 1 tambah J pangkat min 12 kurang 8,597 J sama dengan 0. Dengan demikian akan dicari akar pendekatan FJ, yaitu FJ sama dengan 1 kurang 1 tambah J pangkat min 12 kurang 8,597 J. Turunan pertama fungsi FJ adalah F aksen J sama dengan 12 1 tambah J pangkat min 13 kurang 8,597. Nah, sebelum melakukan iterasi maka dilakukan penentuan nilai penduga awal J0 dengan toleransi Galat. Nah, berdasarkan persamaan 4.1 maka diperoleh nilai penduga awal J0 sebagai berikut. Nah, J0 sama dengan 1 kurang 8,597 per 12 kuadrat per 8,597 sama dengan 0,056. Nah, toleransi Galat yang digunakan adalah sebesar 0,001 dan hasil iterasi untuk angsuran 12 bulan dapat dilihat pada tabel 4.2. Nah, tabel ini dihasilkan dalam perhitungan Excel. Nah, berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai J sama dengan 0,05. Berhubung merupakan bunga per bulan, maka perlu dicari bunga efektif per tahun sebagai berikut. Nah, 1 tambah I sama dengan 1 tambah J pangkat 12, 1 tambah I sama dengan 1 tambah, di mana J-nya adalah 0,05 pangkat 12, 1 tambah I sama dengan 1,91, di mana 1 tambah 0,05 pangkat 12 menghasilkan 1,91. I sama dengan 1 kurang 1,91, jadi I sama 1 kurang 1,91 menghasilkan 0,91. Dengan demikian bunga efektif per tahun dikonversi bulanan untuk cicilan 12 bulan atau 1 tahun adalah 91,09%. Kemudian saya persilakan
teman saya untuk melanjutkannya. Selanjutnya saya akan membahas bunga efektif setiap tahun untuk masa kredit 2 tahun. Nah, pada bagian ini akan dilakukan perhitungan bunga efektif tahunan untuk angsuran motor Honda Revo Fit FI yang dilakukan selama 24 bulan. Present value untuk angsuran sebesar 1.115.000 selama 24 bulan dengan pokok jaminan 15.750.000 dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu present value sama dengan angsuran pada akhir bulan ke-1 ditambah angsuran akhir bulan ke-2 sampai ditambah dengan angsuran akhir bulan ke-24, di mana present value-nya yaitu 15.750 ditambah 1.115.000 V ditambah 1.115.000 V kuadrat ditambah 1.115.000 V pangkat 24. Nah, kemudian karena memiliki angsuran yang sama sehingga kita mengeluarkan angsurannya, sehingga menjadi 15.750 sama dengan 1.115.000 dikali V ditambah V kuadrat tambah V pangkat 24. Nah, kita akan menghilangkan 1.115.000 pada ruas kanan sehingga masing-masing ruas dibagi 1.115 sehingga menghasilkan 14,125 sama dengan di mana V tambah V kuadrat tambah V pangkat 24 itu sama dengan V kali 1 kurang V pangkat 24 per 1 kurang V. Nah, kemudian 14,125 sama dengan 1 dikurang 1 kurang J pangkat min 24 dibagi J. Selanjutnya 1 dikurang 1 kurang J pangkat min 24 dikurang 14,125 J sama dengan 0. Nah, dengan demikian akan dicari akar pendekatan FJ, di mana FJ sama dengan 1 dikurang 1 kurang J pangkat min 24 dikurang 14,125 J. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan pertamanya, yaitu F aksen J sama dengan 24 dalam kurung 1 kurang J pangkat min 25 kurang 14,125. Nah, sebelum kita melakukan iterasi, maka dilakukan penentuan nilai penduga awal dengan toleransi Galat. Berdasarkan persamaan 4.2, maka diperoleh nilai penduga awal yaitu J0 sama dengan 1 dikurang 14,125 dibagi 24 pangkat 2 dibagi 14,125 sehingga menghasilkan 0,046. Nah, toleransi Galat yang digunakan adalah sebesar 0,0001. Sehingga hasil iterasi untuk angsuran 24 bulan dapat dilihat pada tabel yang tertera, di mana tabel itu dihasilkan pada perhitungan Excel. Nah, berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilai J sama dengan 0,66, di mana yang merupakan bunga per bulan, maka perlu dicari bunga efektif per tahun, yaitu 1 ditambah I sama dengan 1 tambah J pangkat 24. 1 tambah I sama dengan 1, di mana J-nya yaitu 0,66 per pangkat 24. Kemudian 1 tambah I sama dengan 1 ditambah 0,66 pangkat 24 menghasilkan 5,379. Kemudian I sama dengan 5 dikurang 5,379 dikurang 1 sehingga menghasilkan 4,379. Nah, dengan demikian bunga efektif per tahun dikonversi bulanan untuk cicilan 24 bulan atau 2 tahun adalah 43,79%. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman yang di samping saya untuk melanjutkan pembahasan. Baik, selanjutnya bunga efektif setiap tahun untuk masa kredit 3 tahun. Sini kita masukkan nilai persen value-nya yaitu 15.750.000 sama dengan 886.000 kali V ditambah 886.000 kali V pangkat 2 ditambah sampai 886.000 V pangkat 36. Nah, dari hasil yang tadi 886.000 ditambah dan seterusnya, itu kita bisa mengeluarkan 886.000, lalu menghasilkan 886.000 dikali V ditambah V pangkat 2 V
ditambah dan seterusnya sampai V pangkat 36. Nah, lalu setelah itu untuk menghilangkan 886 pada ruas kanan, maka kita bagi kedua ruas dengan 886.886 sehingga menghasilkan 17,776 dan seterusnya. Nah, nilai yang V tambah V2 tadi itu menghasilkan present value, yaitu V dikali 1 dikurang V pangkat 36 per 1 kurang V. Nah, terus menghasilkan lagi karena nilai V adalah faktor pengalih dari present value, di mana V adalah 1 ditambah J pangkat min 1 dan N yaitu 36 adalah variabel waktu, sehingga hasil dari present value-nya yaitu 1 dikurang 1 tambah J pangkat min 36 per J. Selanjutnya kita pindah ruaskan J dan meruaskan 1 dikurang 1 kurang J tambah J pangkat min 36, sehingga menghasilkan 1 dikurang 1 ditambah J pangkat min 36 dikurang 17,776 dan seterusnya dikali J sama dengan 0. Dengan demikian, akan dicari akar pendekatan Fj sebagai berikut, yaitu Fj sama dengan 1 dikurang 1 ditambah J pangkat min 36 dikurang 17,776 dan seterusnya dikali J. Nah, turunan pertama fungsi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu f aksen J sama dengan 36 dikali 1 ditambah J pangkat min 37 dikurang 17,776 dan seterusnya. Sebelum melakukan iterasi, maka dilakukan penentuan penduga awal J0 dengan toleransi Galat. Berdasarkan persamaan 4.3 tadi, maka diperoleh nilai penduga awal J0 sebagai berikut ini, yaitu J0 sama dengan 1 dikurang 17,776 dan seterusnya per 36 kuadrat per 17,776 dan seterusnya sama dengan 0,0425 seterusnya. Toleransi Galat yang digunakan adalah sebesar 0,0001. Nah, sehingga hasil iterasi untuk angsuran 36 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lanjut. Berdasarkan tabel tadi, diperoleh nilai J yaitu 0,0445 dan seterusnya. Berhubung merupakan bunga per bulan, maka perlu dicari bunga efektif per tahunnya sebagai berikut, yaitu 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah J pangkat 12, 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah J nya yaitu 0,0445 dan seterusnya pangkat 12, dan lalu hasilnya 1 ditambah I sama dengan 2,8453 dan seterusnya. Lalu kita pindahkan 1 menjadi 2,845 dikurang 1 menghasilkan I sama dengan 1,8453 dan seterusnya. Dengan demikian, bunga efektif per tahun dikonversi bulanan untuk cicilan 36 bulan atau 3 tahun adalah 18,45%. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan suku bunga dari 3 periode angsuran, maka dapat diperoleh hasil bahwa setiap periode angsuran memiliki tingkat suku bunga tahunan yang berbeda-beda. Angsuran selama 12 bulan memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 91,09%, angsuran selama 24 bulan memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 43,79%, sedangkan angsuran selama 36 bulan memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 18,45%. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.